Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Tema kita yaitu tentang problematika Islam. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-15 ya. Tentunya banyak hal yang sudah kita bahas terkait tentang baik itu terkait dengan uluhiyah ataupun juga terkait dengan ubudiyah dan juga terkait dengan rububiyah ya. Dan juga kita sudah membahas tentang terkait fikih ya. Kemudian tentang akhlak dan etika dan moral dalam Islam. Tentunya juga sudah kita bahas tentang integrasi keilmuan dalam Islam. Tentunya semuanya ini adalah untuk apa? Sebagai perwujudan kita sebagai umat Islam, yaitu apa? Waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat yang moderat, umat yang pertengahan. Tentunya subtema bahasan yaitu tentang problematika umat Islam ya, terkait kelemahan umat Islam di bidang moral, kemudian problematika fikih dan juga problematika akidah serta bagaimana mengatasi problematika tersebut. Solusi-solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi problematika yang ada. Sebagai pembuka dalam surah Al-Imran ayat 186, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum walatasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan di orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Al-Imran surat ketiga ayat 186. Tentunya problematika umat Islam ya, setiap individu, keluarga ataupun umat senantiasa berhadapan dengan problematika atau masalah ya. Masalah akan datang dengan ragam dan intensitas yang bervariasi di berbagai tempat dan masa. Oke. Dua problematika utama umat Islam ya. Yang pertama yaitu problematika intelektual dan yang kedua adalah problematika moral. Apa ini maksud dengan problematika intelektual? Di antaranya terkait dengan dha'fut tarbiyah, lemah pendidikan. Kemudian dha'fut thaqafah, lemahnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Lemahnya tahtid atau perencanaan. Kemudian dha'fut tanzim, lemah dalam pengorganisasian. Kemudian dha'ful tanfiz ya, lemah dalam memobilisasi atau potensi-potensi dirinya. Terus yang kemudian yang berikutnya yaitu yang keenam yaitu dha'ful amniyah, lemah keamanan. Ya, Rasulullah mengibaratkan umat Islam ini ya, umat Islam di Indonesia kita ini diibaratkan oleh Rasulullah seperti hidangan ya. Seperti hidangan yang tentunya hidangan tersebut akan dijadikan santapan oleh orang-orang yang membenci akan Islam. Nah, tentunya di sini ya, sebagai sebuah hidangan umat Islam harus menunjukkan eksistensinya ya, menunjukkan daya tawarnya di hadapan umat-umat yang lainnya. Kenapa? Disitulah waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Watakunu syuhada 'alan nas, menjadi saksi atas bagi manusia yang lain. Baik. Begitu juga dengan misalnya
terkait dengan problematika akidah ya. Kehadiran kelompok aliran ataupun kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah menyampaikan bahwa umat Islam akan mengalami masa dengan penuh asap ya, yang ditandai keadaan para dai yang mengajak umat Islam menuju pintu-pintu neraka jahanam. Penampilan fisik mereka sama dengan penampilan kita, berbicara dengan bahasa yang sama, mengutip ayat Al-Quran dan hadis, namun diselewengkan sehingga menyesatkan umat Islam. Nah, ini terkait dengan problematika akidah ya. Begitu juga dengan kriteria-kriterianya ya, perlu kita amati. Yang pertama, bahwasanya dalam problematika akidah kita temukan di masyarakat, misalnya ada yang mengaku sebagai nabi ya, mengakui dan meyakini nabi lain selain daripada kenabian Muhammad SAW. Kemudian mengakui dan meyakini kitab suci selain Al-Quran, mengklaim hanya mereka lah yang muslim yang sebenarnya, yang di luar mereka adalah kafir. Nah, ini problem-problem yang kita temukan saat-saat ini. Kemudian tidak mengakui keabsahan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam. Mereka ini dikategorikan termasuk ingkar sunnah. Kemudian juga pelanggaran terhadap agama yang cukup ditebus dengan uang kepada guru atau imam dan tidak dibenarkan mempertanyakan pertanggungjawabannya. Nah, kemudian yang keenam, tidak memberlakukan beberapa kewajiban agama seperti sholat karena menganggap belum terjadi Fathul Makkah, belum berdiri Daulah Islamiyah. Atau juga dengan fenomena sekarang ya, munculnya kelompok-kelompok yang mengatakan sholat cukup dengan eling ya. Ini masuk waktu zuhur ini ya. Kemudian juga seperti yang sudah kita bahas ya, shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Nabi, sholat kalian seperti aku sholat. Maka jika kalian ditemukan di tengah masyarakat ada yang mengajarkan sholat dengan cara cukup eling, ataupun juga dari aspek waktu cukup mengatakan waktu tilu, waktu sholat cuma 3, itu juga berarti dia masuk dalam kelompok-kelompok kriteria mereka-mereka yang mengajarkan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian juga indikator atau kriteria mereka itu apa? Mereka mengecam seluruh sahabat Nabi kecuali yang dianggap sebagai figur atau tokoh kelompok mereka. Kemudian juga untuk mempertahankan eksistensi kelompok ya, mereka diperbolehkan berbohong kepada kelompok yang lain. Nah, mereka ini apa yang distilahkan dengan taqiyah ya, berpura-pura ya. Dan sekarang yang mereka lebih utamakan lagi apa? Mereka tidak berharap kita bergabung kepada mereka, tapi yang mereka harapkan kita mendampingi mereka, kita mensupport mereka. Ya, kita bersama mereka itu yang lebih utama bagi mereka dibanding kita mengikuti kelompok mereka. Nah, ini fenomena-fenomena yang sering kita hadapi di tengah masyarakat. Kemudian juga yang ke-9 yaitu meyakini semua agama itu benar. Meskipun semua umat berbeda-beda agama, asalkan berbuat baik, kelak orang-orang yang berbeda agama itu bersama-sama akan masuk ke dalam surga. Nah, ini ya beberapa doktrin ataupun ajaran yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Baik. Problem yang lain yang dihadapi umat Islam yaitu di aspek berikutnya yaitu di bidang kelemahan dalam bidang moral. Di antaranya ada musajaah, hilangnya keberanian ya. Hilangnya keberanian untuk mengatakan qulil haqqa walau kana murran ya. Untuk menyatakan yang benar walaupun itu pahit ya. Kemudian juga ada musabat ya. Hilangnya sikap teguh pendirian. Nah, ini diantara problem-problem yang dihadapi di bidang moral. Seperti yang saya sampaikan tadi di bidang akidah, kemudian di bidang intelektual, sekarang di bidang moral. Kemudian juga ada muzikriyah, ya. Hilangnya semangat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya itu ada musabar, hilangnya kesabaran ya, dalam menghadapi problem-problem yang ada dalam menjaga identitasnya sebagai seorang muslim.
Kemudian adamul ikhlas, ya, hilangnya makna ikhlas. Kenapa? Karena saat ini kita hidup kita diorientasikan kepada materi, ya. Semuanya diukur dengan nalar, ya. Kemudian aspek-aspek kuantitatif, angka-angka, sehingga kebenaran hanya dihitung dengan aspek angka-angka. Kemudian ada iltizam, ya, komitmen, ya. Kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kita dituntut untuk apa? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara totalitas. Berikutnya yaitu terkait dengan problematika fikih, ya. Problematika fikih diantaranya terkait tentang pernikahan, ya. Pernikahan ya, terkait dengan misalnya tentang nikah mut'ah, ya, yang jelas-jelas dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari problematika yang kita uraikan di atas, ya, tentu dari problematika intelektual, dari bidang moral, bidang akidah, bidang fikih, bidang akhlak, ya. Tentunya pada prinsipnya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dan tahap yang awal yang perlu kita tanamkan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, yaitu yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi jalan keluar baginya. Apa itu at-taqwa? Nabi mengingatkan at-taqwa hahuna. Hahuna. Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Maka di sini apa? Dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan bahwasanya dalam tubuh kita ada segumpal daging yang jika dia baik maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahwal qalb, dia itu adalah hati. Nah, maka hal yang mendasar yang perlu kita langkah solusi yang perlu kita lakukan adalah menata hati kita kembali, ya, menautkan hati kita. Kenapa? Iman itu atas bil qalb, pembenaran di dalam hati. Nah, ditanamkan di dalam hati tentang apa-apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, menautkan, mengkaitkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu apa? Dengan melakukan memperbanyak iqra, ya, memperbanyak iqra, membaca situasi dan kondisi yang ada. Tentunya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, tentunya dalam menata hati, dalam membaca, berikutnya yang perlu kita tempuh adalah guru pembimbing, ya. Guru pembimbing yang mengarahkan, ya, yang mengarahkan Anda, mengarahkan kita untuk dapat benar-benar, ya, masuk ke dalam Muslim secara kafah. Dan yang berikutnya apa? Yaitu berjamaah. Berjamaah apa? Dalam surah As-Saff Allah mengingatkan, ya, Allah menyukai perjuangan yang dilakukan secara berjamaah, seperti satu barisan yang kokoh yang tidak akan mudah dilumpuhkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini di antara langkah-langkah yang dapat dilakukan, ya, langkah-langkah mendasar yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan umat Islam yang dilakukan secara mandiri, ya. Pertama yaitu kita meningkatkan ketakwaan kita dengan menata hati kita kembali agar condong kepada ketaatan, condong kepada kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian kita memperbanyak membaca secara tekstual, membaca secara kontekstual terhadap problem-problem sosial yang terjadi. Dan dalam membaca, dalam menata hati kita membutuhkan seorang pembimbing, yaitu guru yang akan mengarahkan kita. Kemudian yang berikutnya tadi adalah berjamaah, berorganisasi. Nah, ini diantara
langkah-langkah yang mendasar yang dapat dilakukan, ya, yang dapat dilakukan dalam mengatasi problem umat Islam. Guru pembimbing, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Sebab Rasulullah adalah guru dan pembimbing seorang sahabat. Juga rata-rata ulama besar mempunyai seorang guru yang menjadi teladan dalam kehidupannya. Misalnya Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari dengan Imam Malik, Syekh Asyid Ridho dengan Muhammad Abduh, Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan Hasan Al-Banna. Nah, kemudian dalam berjamaah, ya, tentunya dalam mengatasi berjamaah di sini, berorganisasi ini tentunya harus memiliki karakter-karakter. Yang pertama, organisasi tersebut bersifat robbaniyah, yaitu hanya mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian syumuliyah, ya, memahami Islam secara komprehensif dan menyeluruh. Kemudian wasatah, adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian waqi'iyah, menghadapi hidup ini sesuai dengan realita yang ada. Kemudian alamiyah, memperhatikan dan berusaha membantu umat Islam di belahan bumi yang mengalami penderitaan. Kemudian munazzamah, ya, mempunyai rencana, program kerja dan organisasi yang jelas. Dan satu dan lainnya saling mendukung melengkapi seolah bangunan yang kokoh, ya. Kabunyanin marsus. Ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an seperti yang saya sampaikan dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 4. Nah, ini diantara problem solusi mendasar yang dapat dilakukan kita sebagai umat Islam dalam mengatasi problem yang ada. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi terkait tema kita, yaitu tentang problematika Islam. Ya, tentunya setelah kita sampaikan tadi, tahap awal yang dapat kita lakukan adalah dengan menata hati kita terlebih dahulu. Menanamkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi-solusi yang tidak terduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Kedua, yaitu dengan membaca, ya, membaca situasi yang ada, tentunya dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dalam mengatasi problem ini kita membutuhkan seorang pembimbing, ya. Seorang pembimbing sebagaimana seperti saya sampaikan tadi, begitu juga dengan Nabi Musa. Ada pendampingnya yaitu Harun. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berjamaah, berorganisasi. Nah, tentunya ketika kita kaitkan dengan politik, ya, umat Islam harus melek politik. Ini ada momentum yang baik bagi umat Islam untuk bangkit berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan ini, yaitu dengan memilih wakil-wakil yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi hal yang mendasar yang dapat kita lakukan, ya. Kita mulai dalam diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Mungkin ada yang diklarifikasi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.